Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmatnya, sehingga pada kesempatan ini kita berjumpa kembali dalam kuliah metodologi studi Islam. Salawat dan salam kepada sang pembaharu, sang revolusioner sejati, yaitu Nabiullah Muhammad SAW, yang di dalam perjalanan hidupnya telah memberikan suri tauladan yang begitu banyak, yang mampu menafsirkan teks-teks ilahi atau kitab suci Quran. Nabi mentafsirkannya dengan konteks yang terjadi di masa itu. Maka itu yang kemudian disebut oleh Fathur Rahman sebagai sunnah Nabi dalam berpikir, dalam bertindak, merupakan suatu kreasi dari Rasulullah SAW dalam memahami teks Quran dan makna yang dihadapi di masa itu. Baiklah, pada hari ini kita akan berjumpa pada kuliah metodologi tafsir kontemporer Al-Quran. Bicara tafsir merupakan pendekatan atau usaha manusia dalam memahami teks-teks ilahiyah, baik itu secara teks maupun makna dari balik teks itu sendiri, mencoba dibongkar, mencoba ditelusuri maknanya, supaya kira-kira maksud dari Allah Subhanahu wa taala itu manusia mampu menangkapnya dan memberikan makna, atau manusia menemukan suatu makna dalam satu teks-teks ilahiyah atau teks Quran sebagai petunjuk hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia untuk mencapai keselamatan dunia dan keselamatan akhirat. Tetapi persoalannya kemudian, begitu banyak orang yang menafsir dan begitu banyak metode tafsir. Ini pula yang mencoba saya perkenalkan dalam kuliah ini, beberapa penafsir-penafsir kontemporer, baik itu dianggap sebagai kontroversi maupun karya-karyanya, tapi karya-karyanya begitu banyak dan pikiran-pikirannya begitu banyak yang bisa kita pelajari. Maka kita akan mencoba mengurai pemikiran-pemikiran tokoh ini yang menjadi pendekatan dalam memahami tafsir. Terutama pada kuliah ini adalah bagaimana menafsirkan Al-Quran dengan pendekatan kontekstual atau dialektika historis kontekstual. Ada dialektika antara sejarah, konteks di masa itu dengan teks-teks ilahiyah. Nah, pendekatan ini menemukan beragam macam tafsir. Kemudian beberapa buku yang mencoba digunakan dalam memahami tafsir ini atau memahami kuliah ini, seperti misalnya yang pertama Fathur Rahman, salah satu pemikir Pakistan yang guru besar di Amerika, guru besar Islam yang hampir seluruh dunia mengutip buku-bukunya itu atau menjadikan rujukan itu, yang judulnya Islam, ya, seperti misalnya ini terbitan Mizan, ini yang menjadi rujukan pokok dalam memahami penafsiran Quran kontekstual Islam. Kemudian ada Sibawayhi, ya, Sibawayhi itu sendiri juga menulis tentang Fathur Rahman. Ini bukunya dengan judul Hermeneutika Al-Quran Fathur Rahman. Kemudian yang ketiga ada bukunya Abdullah Said. Profesor Abdullah Said ini adalah profesor di Australia, pernah juga ke Indonesia. Ini menulis juga buku yang cukup terkenal dan cukup baik, paradigma, prinsip, dan metode penafsiran kontekstual atas Al-Quran. Okay. Kemudian bukunya yang lain dari Abdullah Said adalah Al-Quran Abad 21 Tafsir Kontekstual. Okay. Kemudian
sumber yang kelima adalah Muhammad Syahrur yang pernah polemik di Indonesia ini, terutama di barat ya, di Syria juga, adalah pemikir Syria yang menyusung banyak sekali metode studi Quran, seperti kita bisa baca dalam buku ini, Epistemologi Al-Quran ya, dari Muhammad Syahrur. Kemudian karya yang lain dari Muhammad Syahrur seperti ini. Prinsip dan dasar ya, hermeneutika Al-Quran. Kemudian Muhammad Syahrur juga masih ada bukunya yang lain, seperti Metodologi Fikih Islam Kontemporer. Dan yang penulis lain adalah Nazar Hamid Abu Said, penulis yang cukup terkenal juga, yang menulis buku Tekstualitas Al-Quran. Dan referensi terakhir kita pakai pada kuliah ini adalah Muhammad Arkon yang menulis cukup terkenal bukunya Kajian Kontemporer Al-Quran. Baiklah saudara, saya mencoba mengurai penafsiran tekstual itu sendiri dengan memaknai beberapa ayat ya. Yang pertama, dalam memahami tafsir ada 3 cara seseorang dalam menafsir. Yang pertama, text to text, teks ke teks ya. Contohnya misalnya ketika misalnya membuka satu teks ya, misalnya Muhammad Syahrur menulis buku misalnya berbahasa Arab kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, maka memahami karya Muhammad Syahrur itu hanyalah teks ke teks. Begitu juga dengan Al-Quran, ketika Al-Quran itu hanya kita baca artinya, maka kita hanya memahami Al-Quran itu dari segi teksnya. Dalam pendekatan dunia tafsir, metode seperti ini adalah metode yang paling rendah dalam memahami satu teks, karena hanyalah perpindahan dari teks ke teksnya. Lompatan yang kedua dalam memahami teks disebut sebagai text to context. Bagaimana memahami teks, kemudian menelusuri konteks atau peristiwa atau sebab apa yang terjadi di masa itu, kemudian mencoba menghubungkan dengan konteks hari ini atau peristiwa hari ini. Nah, itu level kedua, disebut sebagai text to context. Dari teks kembali ke konteks, kemudian kembali ke teks dalam memahami konteks masa kini, atau disebut sebagai dialektika histori kontemporer. Kemudian yang ketiga, ada level yang lebih tinggi lagi dalam memahami Al-Quran atau memahami tafsir atau memahami teks suci, disebut sebagai in the meaning of the text, mencoba mencari makna terdalam dalam satu teks. Jadi misalnya Anda membaca satu teks, bukan sekedar memahami terjemahannya, bukan sekedar memahami sebab turunnya wahyu itu ataukah situasi di masa turunnya wahyu itu, tapi juga mencoba mencari makna terdalam, kira-kira pesan-pesan Tuhan di dalam satu teks itu, satu ayat itu apa. Itu kemudian membutuhkan penalaran yang cukup banyak dan pemahaman yang lebih banyak ya, dan bacaan yang cukup banyak. Baiklah, coba kita mencoba mengurai beberapa konteks dan teks itu, mencoba menghubungkan antara teks dengan konteks ya, dan mencari makna terdalamnya. Misalnya di dalam surah Al-Maidah surah kelima ayat 38, Allah Subhanahu wa taala mengatakan atau berfirman, wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan minallahi wallahu azizun hakim. Dalam ayat ini Allah mengatakan laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Teks ini berbicara tentang potong tangan dan menjadi polemik dari masa ke masa sampai hari ini. Apakah potong tangan itu hanya berlaku kepada negara yang menganut syariat Islam, ataukah juga menganut apakah juga negara yang demokrasi tapi mayoritas Islam? Ini menjadi polemik. Tetapi
kebanyakan orang memahami bahwa hukum potong tangan adalah hukum Islam. Bagi Fasur Rahman dan juga misalnya Muhammad Syahrul mengatakan bahwa hukum potong tangan bukanlah hukum Islam, tetapi hukum Taurat. Karena potong tangan itu sudah ada di masa Musa alaihissalam. Nah, jadi ayat ini tidaklah berbicara atau tidaklah menjadi suatu kewajiban untuk dipotong tangannya bagi orang yang mencuri. Tetapi ketika membaca teksnya jelas. Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya. Ya, begitu redaksinya. Jadi kalau memahami ayat ini dengan pendekatan teks ke teks, ya, dari teks ke teks, dari bahasa Arab kemudian terjemahan ke bahasa Indonesia, maka siapapun yang mencuri itu pasti dipotong tangannya. Nah, bagi hak asasi manusia, potong tangan itu merupakan keluar dari prinsip-prinsip kemanusiaan, ya, atau bertentangan dengan kemanusiaan. Lantas bagaimana kita menyikapi ayat ini? Fasur Rahman mencoba menggali dan mengatakan misalnya bahwa kenapa hukum potong tangan, kenapa orang yang mencuri begitu tinggi hukumnya di dalam Quran disebutkan itu, meskipun itu ajaran nabi-nabi terdahulu seperti Musa. Ternyata Fasur Rahman menemukan bahwa dalam sejarah Arab, ya, atau suku-suku Arab pra-Islam atau sebelum Islam, maka pencurian itu merupakan kejahatan besar atau melawan nilai-nilai dan harga martabat manusia. Artinya ketika ada orang yang dicuri harta bendanya di masa itu, bukan sekedar kehilangan harta atau ekonomi, tapi sebenarnya itu sangat memalukan dan pelecehan nilai-nilai kemanusiaan. Itu di masa pra-Islam, ya. Nah, kemudian kenapa ditekankan sangat keras? Karena di masa itu bagi penelitian Fasur Rahman memang sesuai dengan konteksnya, ya, kemudian Fasur Rahman menawarkan bahwa memahami ayat ini jangan sekedar tekstual, tapi pahami secara kontekstual. Jadi itu sebabnya tadi sejarahnya bahwa beda di Indonesia misalnya, atau beda dengan masa kini, di mana pencurian itu dianggap hanya mengambil harta orang lain, tapi bukanlah suatu pelecehan, bukanlah suatu menghilangkan nilai-nilai kemanusiaan, gitu. Baiklah, kemudian bagi Fasur Rahman, ayat ini mengandung pesan moral atau ada in the meaning of the text, ada makna terdalam dalam satu teks, yaitu ada pesan moralnya. Laki-laki dan perempuan yang mencuri, potonglah kedua tangannya. Ini sebenarnya adalah anjuran untuk menghalangi tangan pencuri. Jadi perintah menghalangi tangan pencuri, ya. Nah, bagaimana cara menghalanginya itu? Yang pertama, kata Fasur Rahman, bisa dengan perbaikan ekonomi. Artinya kebanyakan orang yang mencuri itu karena kelaparan, itu karena kemiskinan, itu karena kebutuhan tidak terpenuhi. Maka tugas pemerintah atau tugas penguasa berikan kesejahteraan pada rakyat, maka pencurian itu bisa tidak ada ataukah sangat sedikit. Meskipun ayat itu berbicara potong tangan bagi orang mencuri, kalau dipahami secara mendalam bagi Fasur Rahman, ayat ini justru mendorong kesejahteraan rakyat supaya tidak terjadi pencurian, atau halangilah tangannya seseorang dalam mencuri, bisa dengan kesejahteraan. Yang kedua, bisa karena penjara, misalnya ketika misalnya ada orang yang mencuri, kemudian supaya tidak mencuri lagi, maka bisa tangannya itu dibelenggu, ataukah maksudnya dihalangi tangannya untuk melakukan kejahatan, misalnya dalam penjara, kemudian diedukasi, ya, diberi pembelajaran, kesadaran dan sebagainya. Itu prinsip-prinsip kemanusiaan, atau dengan denda. Nah, inilah yang disebut oleh Fasur Rahman sebagai teori bolak-balik atau teori double movement,
yaitu dari teks, membaca teks kembali ke konteks di masa Rasul atau di masa pra-Islam, sebelum Islam, kemudian kembali masa kini. Nah, itulah yang disebut sebagai menafsirkan Quran dari teks ke konteks ya. Kemudian makna terdalamnya tadi misalnya mensejahterakan manusia atau merakyat, itu disebut sebagai in the meaning of the text, mencari makna terdalam dalam satu teks. Ini suatu penafsiran yang cukup mendalam atau cukup tinggi ya, dalam memahami itu. Tapi sering orang menganggap ini hal kontroversi ya, karena sangat berbeda dengan mayoritas penafsir-penafsir lainnya. Dan ini saya mencoba menawarkan konsep dari tokoh-tokoh ini. Kemudian Muhammad Syahrur, ketika misalnya ini seorang pemikir dari Syria yang cukup banyak mendalami Islam dan banyak sekali tulisan-tulisannya, meskipun banyak sekali orang yang mengkritik beliau, tapi kritiklah dengan karya ya, kritiklah dengan tulisan-tulisan yang banyak. Muhammad Syahrur mengatakan hukum potong tangan dalam Islam merupakan hukum maksimal. Jadi dalam ayat ini tadi disebut sebagai laki-laki yang mencuri, perempuan yang mencuri, maka potonglah tangannya. Bagi Muhammad Syahrur, ini adalah hukum maksimal. Jadi bukan yang harusnya itu hukum maksimal. Karena kenapa? Ini pernah terjadi di masa Musa, di mana Musa menghadapi umat yang begitu keras, maka cara hukumnya juga kekerasan, artinya keras, lebih keras untuk sesuai dengan konteksnya. Maka di era Nabi Musa alaihissalam itu menghadapi situasi yang sangat keras umatnya, maka hukumnya juga hukum potong tangan. Nah, setelah itu datang Nabi Isa mengajarkan cinta kasih, terlalu lembut ya, memaafkan apapun kesalahan orang, memaafkan itu. Jadi ini bagi Syahrur, ini dua hukum, dua nabi yang berbeda cara ajarannya. Yang satu agak keras, yang satu betul-betul keras menghadapi situasi di masa itu, situasi umat yang keras seperti Musa. Kemudian datang Isa mengajarkan cinta kasih. Maka Nabi Muhammad hadir sebagai Khatamul Anbiya wal Mursalin, penutup para nabi dan penutup para rasul. Dia mengadopsi dua hukum tadi. Ya, dia mengambil hukum potong tangan, juga memaafkan ada. Rasulullah sangat pemaaf. Nah, artinya di dalam memahami ayat ini bisa menggunakan potong tangan, tapi itu hukum maksimal. Dan itu syaratnya ketat. Tidak semuanya orang. Dan Umar bin Khattab sering mendapati rakyatnya yang mencuri tapi tidak dipotong tangannya karena dia kelaparan, keterpaksaan dan sebagainya. Ini yang disebut oleh Muhammad Syahrur bahwa ayat ini bicara potong tangan tapi hukum maksimal. Nah, hukum minimal itu adalah memaafkan. Nah, hukum tengah-tengah itu misalnya diberikan ganjaran ya, diberikan hukuman penjara atau edukasi dan sebagainya, atau denda. Nah, itu tengah-tengah. Nah, itu sangat mengalir sekali ya dalam memahami Quran itu sendiri. Oke. Kemudian selanjutnya kita mencoba mempercakapkan ayat yang lain. Ini yang sering kontroversi, misalnya di dalam surah An-Nisa, surah keempat ayat 3, wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i matna wa thulatha wa ruba'. Nah, dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatimnya. Ini di dalam ayat ini yang dimulai dengan anak yatim. Bila kamu mengawininya, maka kawinilah wanita yang lain yang kamu senangi, 2, 3, 4. Nah itu. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adilnya, fa in khiftum alla ta'dilu fawahida aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja. Ini zalika adna alla ta'ulu. Ya. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahida. Ketika kamu tidak mampu berbuat adil, maka kawini satu saja. Ayat ini sering kontroversi karena
beberapa penafsir kontemporer memahami bahwa ayat ini dipelintir oleh penafsir terdahulu, ataukah ada kecenderungan penafsir bias gender atau laki-laki sebagai penafsir ingin memenangkan laki-laki atau pihak laki-laki mendominasi perempuan. Kadang-kadang dengan hawa nafsu seseorang, ayat ini dipotong. Nikahilah perempuan yang kamu senangi 2, 3, 4. Disebut sebagai ayat poligami. Nah, kebanyakan penafsir mencoba memahami ayat ini, surah An-Nisa ayat 3, sebagai ayat poligami. Bagi pemikir-pemikir kontemporer seperti Fasur Rahman, Muhammad Syahrur, Abdullah Said dari Australia, atau Nazar Hamid Abu Said, itu memahami justru ayat ini adalah ayat monogami. Karena kenapa? Allah sendiri mengatakan, ketika kamu tidak mampu berbuat adil, maka cukup satu saja. Nah, kemudian dalam surah An-Nisa sendiri, surah An-Nisa sendiri, Allah sudah menegaskan juga, walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum. Dan kamu sekali-sekali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Karena itu janganlah kamu terlalu cenderung kepada yang kau cintai. Nah, ayat ini berbicara bahwa kamu tidak bisa berbuat adil. Nah, disinilah Fasur Rahman mencoba mencari peneliti Barat dan peneliti Timur, mencoba menelusuri situasi yang terjadi di masa jahiliyah, bagaimana ayat ini turun, ada pernikahan 2, 3, 4 itu. Ternyata ketika Fasur Rahman menurunkan peneliti Barat dan peneliti Timur, rata-rata menemukan bahwa ternyata di masa Arab Jahiliyah atau pra-Islam itu laki-laki tidak ada batasan istrinya, bahkan ada yang sampai ratusan ya. Bahkan konotasi waktu itu atau stigma di masa itu disebut sebagai laki-laki betulan atau laki-laki jantan itu ketika semakin banyak istrinya. Itu sampai ratusan, puluhan sampai ratusan. Nah, ternyata ayat ini justru turun mencoba merubah perlahan-lahan tradisi itu, dimulai dengan Rasulullah misalnya 11, kemudian turun ke sahabat ya, kemudian Quran menurunkan menjadi 4. Nah, tapi di akhir 4 itu Allah menegaskan cukup satu saja ketika tidak mampu berbuat adil dan manusia tidak mampu berbuat adil pada istri-istrinya. Nah, Fasur Rahman mencoba memahami ini bahwa ini sebenarnya ayat poligami, tapi strategi Quran dalam mencoba merubah tradisi tidak langsung. Seperti misalnya tradisi minum minuman keras di masa itu, Allah SWT tidak langsung mengharamkan, tetapi secara perlahan-lahan. Misalnya, janganlah kamu mendekati sholat dalam keadaan mabuk. Nah, disitulah para sahabat mulai mengurangi ya cara minumnya, karena salat 5 waktu. Akhirnya lama kelamaan terbebas dari miras atau minuman keras. Nah, kemudian setelah itu turunlah ayatnya. Itu luar biasa Islam dalam mendidik masyarakatnya ya, mendidik umatnya. Nah, begitu juga dalam persoalan-persoalan pernikahan yang puluhan sampai ratusan itu yang tak terbatas, Al-Quran justru turun membatasi supaya tidak ada yang menjadi korban begitu banyak, tidak ada perempuan yang menjadi korban begitu banyak ya, atas dominasi laki-laki di masa itu, di mana perempuan sama sekali tidak berharga ya. Nanti kita akan mencoba mengurai mengapa perempuan tidak berharga. Yang pertama, anak perempuan saja itu dikubur atau dikubur hidup-hidup ya. Itu luar biasa kejahatan di masa itu. Kemudian perempuan tidak diberi apa-apa dan dianggap merepotkan. Kemudian seorang laki-laki yang menikah berkali-kali dan punya anak dan menikahi lagi seorang perempuan yang masih cantik, tapi bapaknya ini meninggal ya, atau suaminya itu meninggal, kemudian yang memiliki anak laki-lakinya ini bisa menikahi ibu tirinya atau bisa mewarisi ibu tirinya. Begitu perempuan di masa itu bukan penerima waris, tapi dia juga sebagai objek waris. Nah, disinilah Fasur Rahman mengatakan perempuan di masa pra-Islam atau menjelang datangnya Islam itu minus 0. Artinya memang bukan lagi 0, tapi di bawahnya 0. Ya, karena kenapa? Bukan perempuan sebagai orang penerima waris juga, tapi dia sebagai objek waris, objek kekerasan, objek
kejahatan dan sebagainya ya. Maksudnya dia disalahkan semua dan sangat dianggap sangat lemah. Nah, ini menjadi hal yang penting untuk ditelusuri. Kenapa banyak sekali ayat-ayat yang bercakap tentang itu, dan kita kembali ke konteksnya ya. Di masa itulah pentingnya penelitian, penelusuran, studi ya, yang saya sampaikan. Studi itu pengkajian ya, ini bukan pengajian ya, tapi pengkajian. Oke. Nah, yang kemudian ayat yang ayat ketiga tadi ya, maksudnya surah keempat ayat ketiga itu diawali dengan perlindungan anak yatim. Kenapa? Karena kecenderungan di waktu itu orang mau menikahi anak yatim karena memiliki harta kekayaan, sementara Al-Quran itu sangat melindungi anak yatim, tidak boleh dizalimi ya. Tetapi kadang-kadang di masa itu ada niat seseorang menikahi anak yatim bukan karena cinta kepadanya, tapi hanya ingin menguasai hartanya. Nah, maka diawali ayat ini bahwa perlindungan pada anak yatim. Jika kamu tidak mampu berbuat adil, ya, maksudnya tidak mampu betul-betul niat untuk menikahinya, tapi hanya menginginkan hartanya, maka nikahilah perempuan lain saja. Begitu. Itu sebenarnya sih sindiran apa ya? Allah itu menyuruh seseorang begitu anak yatimnya itu nggak boleh dizalimi ya. Jadi seolah-olah Allah itu mengatakan kamu cari saja 2, 3, 4 berapa di situ saja, yang penting kamu tidak menzalimi anak yatim ini. Nah, itu sebenarnya makna luar biasa dalam ayat ini, justru anak yatim ya, dimana anak yatim kata Rasulullah, ayat anak yatim dengan Rasulullah itu seperti ini ya, telunjuknya dengan sebelahnya, artinya sangat dekat sekali. Nah, begitu perlindungan pada anak yatim tidak boleh dizalimi, maka sampai-sampai Allah mengatakan kamu yang nikahi yang lain saja ketika kamu tidak mampu berbuat adil pada anak yatim ya. Nah, ini persoalan anak yatim. Ada ulama besar juga di Sulawesi Selatan namanya Sanusi Baco, pernah juga menafsirkan ayat ini. Dia mengatakan bahwa ayat ini disebut sebagai, diawali dengan anak yatim ya. Dimulai dengan yatim, kemudian masuk ke menikahi perempuan 2, 3, 4. Yang dinikahi 2, 3, 4 itu atau kedua atau yang dipoligami itu seperti posisinya anak yatim. Misalnya entah itu secara biologis orang tuanya tidak ada, misalnya bapaknya sudah meninggal, ataukah ada bapaknya tapi bapaknya tidak mampu menghidupi keluarganya dan sangat membutuhkan orang, itulah dimaknai sebagai anak yatim ya. Yatim secara biologis ataukah yatim secara ekonomi, artinya ekonominya tidak mampu seperti seorang ayah, seorang bapak untuk menafkahi keluarganya yang melarat. Itu yang bisa dinikahi. Nah, itu salah satu pendekatan tafsir ya. Artinya begitu tidak mudahnya ya, tidak mudahnya mempermainkan hati perempuan itu ya, tidak mudahnya menggampangkan namanya poligami, tidak. Itu ada syarat-syaratnya dan tidak diharamkan, tetapi punya syarat yang ketat ya. Dan ayat ini justru ayat monogami karena dia diakhiri dengan satu saja ketika tidak mampu berbuat adil dan manusia tidak mampu berbuat adil. Itu dulu dalam surah An-Nisa. Kemudian selanjutnya coba kita uraikan pembagian waris ya. Dalam surah An-Nisa ayat 11 sendiri ya dikatakan yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzal unsayaini. Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian pusaka, pembagian warisan untuk anak-anakmu, yaitu bahagian seseorang anak laki-laki sama dengan bahagian 2 orang anak perempuan ya. Oke, ayat ini bicara tentang pembagian warisan yang sampai hari ini masih banyak yang memahami ayat ini bicara bahwa laki-laki 2 perempuan 1. Ini sebenarnya adalah bias gender atau ada diskriminasi. Bagi pendekatan penafsir kontekstual atau penafsir kontemporer memahami bahwa ayat ini tidak bicara sebenarnya pada persoalan kuantitas 2 atau 1, tidak. Fasur Rahman mencoba mengurai ayat ini mengatakan bahwa ayat ini sebenarnya adalah mengangkat derajat seorang perempuan dari -0 menuju ke 1. Jadi ketika dikatakan bahwa
bahagian anak perempuan itu satu, bagian anak laki-laki dua, sebenarnya sama-sama sebagai subjek waris, bukan objek waris lagi. Ini luar biasa bagi Pak Surahman. Ayat ini bukan main-main ya. Ayat ini bukan sekedar bicara persoalan dua dan satu perempuan, tidak. Ayat ini merupakan lompatan kelas. Ayat ini merupakan gambaran memberikan lompatan kelas bagi perempuan, di mana waktu itu diwarisi oleh anak tirinya, korban kubur hidup-hidup anak perempuan. Tiba-tiba Allah datang, atau Allah memberikan firman-Nya, atau Rasulullah datang menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala bahwa perempuan itu mendapat hak. Nah, jadi bukan persoalan dua atau satunya, mau lima atau apa. Di Sumatera ada yang justru perempuan yang dapat banyak, itu tidak apa-apa. Bagi Pak Surahman ini sebenarnya kalau kita mengkaji secara mendalam, perempuan di sini sudah sebagai subjek waris, sama-sama kedudukannya laki-laki menerima waris, yang dulunya hanya sebagai objek waris, sekarang naik kelas menjadi subjek waris. Ini luar biasa dalam memahami Quran. Nah, inilah yang saya katakan bahwa para pemikir kontemporer ini ketika kita pakai untuk menganalisis ayat itu, maknanya luar biasa di dalam ayat itu, dan banyak sekali yang bisa kita petik ya dalam memahami Quran itu, supaya kita tidak kaku memahami Quran hanya secara teksnya, tidak ya, ada konteksnya ya. Pak Surahman luar biasa dalam memahami ayat ini, bukan kuantitas jumlahnya, tapi mengangkat derajat perempuan dari objek waris menjadi penerima waris ya, dari penerima ya. Kemudian Fasurahman mengatakan itu perempuan naik 2 digit dari -0 tadi hasil penelitian timur dan barat. Luar biasa kejahatan di masa itu, dan perempuan menjadi korban luar biasa dan dibawa 0, disebut sebagai -0, kemudian tiba-tiba mendapat satu bagian. Ya, ini kan perlahan-lahan juga Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat perempuan. Di masa kebudayaan itu perempuan tidak ada nilainya. Dan di sini ayat ini justru mengangkat perempuan sebagai yang bermartabat, bernilai, dan mengangkat 2 digit kata Pak Surahman dari -0 menuju 0 ke 1. Nah, itu sudah luar biasa ya. Adapun pembagian 2 atau 3, 4, 5 terserah, silakan bagi secara baik dan mana saja yang lebih baik ya, dan rela menerima ya. Bisa saja laki-laki tidak menerima atau perempuan yang banyak ketika laki-lakinya itu misalnya sudah berkecukupan, tidak terlalu mau mengurusi lagi harta warisan, kasih saja semua adik-adiknya tuh. Itu boleh-boleh saja dalam Islam, karena bagi Pak Surahman ayat ini bicara pada persoalan perempuan diangkat derajatnya. Kemudian itu yang menjadi kajian ya, pengantar lah pada kesempatan ini mengenai cara memahami Al-Qur'an dengan pendekatan kontekstual, di mana memahami Quran itu dengan teks to konteks ya, tes ke konteks itu, bagaimana memahami ayat Quran itu kembali ke konteks masa lalu dan kembali ke konteks masa sekarang, ataukah poin yang ketiga atau lompatan yang selanjutnya adalah mencoba menelusuri, merenungi makna terdalam dalam satu ayat Allah Subhanahu wa taala, itu firman Allah Subhanahu wa taala, apa kira-kira di dalamnya yang harus kita petik maknanya, makna moralnya, kata Pastor Rahman ya. Silahkan mendalami dan banyak membaca, akan membuka wawasan Anda, dan terus berkarya, banyak menulis ya, apa yang dibaca, diteliti, banyak meneliti, banyak studi ya, banyak kajian itu, dialektika, maka ilmu pengetahuan akan semakin berkembang. Cukup sekian pada kesempatan ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.